Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Kurniawan. Pada kali ini saya akan ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu ejaan dan tanda baca. Pertama, ejaan. Menurut Wikipedia, ejaan merupakan penggambaran bunyi bahasa, baik itu kata, kalimat, dan lain-lain sebagainya, dalam tulisan ataupun huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Di dalam kamus besar sendiri, ejaan memiliki arti, yaitu kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ejaan adalah cara membaca suatu kata atau tulisan yang disertai dengan tanda baca agar terdengar baik. Sejarah ejaan. Sejarah ejaan bahasa Indonesia. Di tahun 1901 muncul atau dibuat ejaan yang bernama Ejaan Van Ophuijsen yang dirancang oleh C.E. Van Ophuijsen yang dibantu oleh Sultan Makmur dan Muhammad Thoib Sultan Ibrahim. Yang kedua, di tahun 1947 muncul Ejaan Republik yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, Suwandi sebagai menteri saat itu. Yang ketiga, tahun 1959 muncul Ejaan Melindo. Ejaan Melindo ini menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama Ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Konsep ini tetapi tidak berlanjut. Yang keempat, yang terakhir, tahun 1972, ejaan yang disempurnakan atau EYD resmi dikukuhkan melalui Kepres nomor 57 tahun 1972. Pada tahun 2009 dikeluarkan pedoman umum EYD yang baru melalui surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 46 tahun 2009. Selanjutnya bisa dilihat sini ada contohnya. Contoh evolusi dari tulisan dari ejaan Indonesia. Yang pertama ada ejaan yang disempurnakan khusus. Baru itu ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Khususnya di sini ditulis CH, untuk K-nya diganti C, khusus. Baru itu ejaan Van Ophuijsen. KH-nya diganti jadi CH, lalu U-nya diganti OE. Jadi choice, tetapi tetap dibaca khusus. Terus selanjutnya lagi ada ruang lingkup ejaan bahasa Indonesia. Penjabaran ruang lingkup ejaan bahasa Indonesia sebagai berikut. 1. Pemakaian huruf. Pemakaian huruf ini digunakan seperti abjad, pada abjad, vokal, konsonan, pemenggalan kata, dan nama diri. Yang kedua itu penulisan huruf, digunakan untuk huruf kapital, non kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Yang ketiga itu penulisan kata, seperti contohnya itu seperti kata dasar, kata turunan, kata ulang, gabungan kata, kata ganti, kata depan, kata sandang, partikel, dan lain-lainnya. Yang keempat itu penulisan unsur-unsur serapan. Yang kelima pemakaian tanda baca yang dipakai di tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, dan tanda titik dua. Selanjutnya lagi itu ada yang terakhir adalah penulisan ejaan. Penulisan ejaan juga harus ditulis berbeda dengan menggunakan huruf kapital. Di antaranya pada saat satu itu menulis nama, seperti nama saya sendiri Muhammad Arifin Kurniawan.
harus menggunakan huruf kapital di huruf depannya. Yang kedua itu gelar, seperti dokter, haji, itu harus menggunakan huruf kapital. Yang ketiga tahun, yang keempat bulan, dan yang terakhir agama. Jadi kesimpulan dari materi saya adalah kita sebagai warga Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, warga yang berbahasa, yang memiliki bahasa Indonesia harus bisa paham bagaimana cara pengucapan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mungkin kita boleh berbahasa gaul kepada teman, kepada keluarga, tetapi ketika kita ingin melakukan hal-hal tertentu seperti melamar pekerjaan, interview kerja, tampil di depan orang banyak, kita harus bisa memakai bahasa Indonesia yang baik, yang bisa dipahami oleh semua orang agar tidak menimbulkan kebingungan. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.